mengajak pemirsa untuk sama-sama membuat ramuan tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bahan-bahannya sederhana, jeruk nipis, lalu ini ada lengkuas, dan juga ada kunyit. Jadi resep ini ada artinya dilakukan risetnya oleh mahasiswa dari UGM. Makanan seperti ini nih memang sudah dikenal dari zaman dulu kan. Kunyit tentu memang bagus untuk tubuh, jeruk nipis juga iya. Dan nggak ketinggalan juga ada lagi kayu secang. Kayu secang. Ini saya kupas dulu sedikit, habis itu kita potong-potong kasar dan kita rebus. Ya biasanya ya paling air jeruk nipis sama sereh paling sering ya. Jeruk nipis sama sereh. Tapi kalau kayak lengkuas memang saya udah lupa kapan. Tapi kalau yang kunyit ini minum kunyit sama itu, kunyit sama asem. Kadang-kadang kalau pas lagi di lokasi syuting ada mbok-mbok yang jamu. Iya, kunyit asam ya. Jamu-jamu. Antioksidan, terus anti infeksi. Jadi pemirsa, kalau lengkuas ini memang dia punya kelebihan, dia mampu meredakan peradangan, terus dia juga dapat melakukan artinya anti infeksi juga. Cuman kita nggak boleh terlalu banyak ya, tentu semua yang berlebihan juga nggak bagus. Kalau kunyit sendiri itu banyak mengandung anti inflamasi, anti bengkak, dan antibakteri, dan tentu saja banyak kandungan vitaminnya juga di sini, banyak vitamin. Lalu kayu secangnya kira-kira segini lah, 7 lembar. 5 sampai 7 lembar. Kita ambil 5 sampai 7 lembar nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seginilah. Ini semua akan kita rebus. Terakhirnya nanti baru pakai jeruk nipis. Kan 1 gelas air kira-kira 250 ml. Kita masukkan dalam sini. Lalu masukkan bahan-bahan tadi. Kayu secang, lengkuas, dan kunyit. Mendidih nih. Kira-kira kita biarkanlah sekitar 5 menit. Sudah bau harum. Nah, ini udah bau harum nih, ini udah bau rempah. Bau rempah. Tuang. Seperti ini. Seperti teh ya. Seperti teh tapi orange warnanya. Lebih pekat. Lebih pekat. Baunya juga percampuran antara tadi lengkuas, kunyit sama itu. Nah, sekarang terus kalau saya memilih, saya kasih madu Untuk menambah rasa juga. menambah rasa, karena ini kan rasanya baunya udah enak banget. Tinggal rasanya rasanya biar lebih manis. Aduknya pakai sendok, pemirsa jangan pakai tangan karena panas dan nggak lazim juga. Kita diamkan dulu sesaat, karena kalau mendidih begini kita minum bukan masalah corona tapi melepuh mulutnya kan malahan bahaya kan gitu loh. Ini sudah jadi pemirsa, udah anget dan sudah cenderung dingin, bisa saya coba ya. Ini sehari ya kalau bisa 2 kali, tapi buat yang mungkin punya gangguan mah misalnya gitu, ya paling nggak kita jangan belum apa-apa terus minum ini, nanti mungkin nggak nyaman perutnya. Jadi perut dalam keadaan yang sudah ada isinya lah tadi gitu, supaya nggak semua orang tahan sama herbal kan gitu. Kalau menurut penelitian belum ada yang mengklaim 100% ini mampu menangkal virus corona atau COVID-19. Nah, tapi saya pikir sebagai orang Indonesia yang namanya empon-empon atau jamuan itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita. Dan kalau memang ada keyakinan akan meminum jamu tersebut membuat dirinya menjadi kuat, menjadi sehat, saya pikir sebagai seorang dokter saya menyatakan tidak ada salahnya untuk dikonsumsi.
yang paling penting memang meningkatkan daya tahan tubuh. Paling tidak seandainya sampai kita terpapar virus, kalau daya tahan tubuh kita kuat, tingkat survive-nya lebih tinggi, tingkat kita untuk selamatnya lebih tinggi. Penyembuhannya itu lebih mudah dibandingkan kalau kita daya tahan tubuhnya lemah. Bisa ngedrop, bisa pneumonia, bisa gagal napas, paru-parunya rusak, maka bisa meninggal. Pertama kita harus singkirkan dulu yang namanya perasaan khawatir, kemudian stres yang berlebihan karena virus corona sendiri selain virusnya pemberitaannya juga banyak tuh yang membuat stres, membuat orang jadi daya tahan tubuhnya turun. Stres itu diproduksi yang namanya hormon kortisol dan juga adrenalin meningkat. Nah, imunitas atau daya tahan tubuh menjadi turun. Nah, ketika imunitas atau daya tahan tubuh ini turun, maka lebih mudah terkena virus. Selain virus corona, bakteri, virus yang lainnya pun menjadi lebih mudah. Jadi tidak hanya corona tapi semua harus memberi asupan pada diri kita makanan dan minuman yang bernutrisi lengkap, bergizi seimbang bagi tubuh kita. Harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral dan juga vitamin serta yang terakhir ada juga serat. Dengan air putih yang cukup, kita tidak dehidrasi, tubuh kita bisa berfungsi homeostasis kita menyebutnya ya, bisa berhomeostasis, bisa berfungsi dengan normal. Ya, karena banyak orang berpikir ini perlu sedia ini, sedia itu, akhirnya stok habis. Setelah stok habis, si produsen akan mengadakan lagi tapi dengan meningkatkan harganya lagi. Misalnya kayak sekarang hand sanitizer atau disinfektan ataupun masker kan susah didapatkan. Kalau ada pun harganya mahal. Karena permintaannya banyak. Hukum ekonomi kan seperti itu. Kalau banyak yang minta, banyak demand-nya tapi supply-nya sedikit maka harganya akan naik. Nah begitu juga rempah-rempah karena banyak yang beli jahe, sekarang jahe merah mahal sekali. Jahe merah, jahe biasa juga mahal. Rempah-rempah udah mulai. Masyarakatnya jangan panik karena kalau panik kita langsung pergi memborong semuanya, itu akan meningkatkan harga dan malahan kita akan menuju ke akan menuju ke gelisahan nasional. Jadi semua orang pada gelisah. Padahal sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah saat ini yang paling tepat adalah kita membatasi diri untuk tidak bepergian. Itu penting sekali. Hindari ruangan-ruangan yang isinya banyak orang, misalnya. Semoga kita terhindar dari virus itu dengan cara kita melakukan pembatasan aktivitas, membatasi sosialisasi kita, jangan ketemu orang, hindari tempat-tempat ramai, dan tentu saja harus berdoa supaya diselamatkan dari wabah ini dan semoga bangsa kita semuanya bisa selamat dari wabah corona yang sedang mendunia ini dan Indonesia kembali menjadi negara yang nyaman, damai, aman, dan sehat. Semoga pemirsa sehat, bahagia dunia akhirat. Salam, sampai ketemu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.